Udah ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita ya, yaitu belajar, sekalipun pembelajaran ini harus kita laksanakan secara daring. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjaga semangat belajar kita agar pertemuan-pertemuan selanjutnya kita masih tetap bisa melaksanakan rutinitas kita ini. Pak Imam, puasa nggak ini Pak Imam? Insya Allah. Insya Allah ya. Sebelum Ntar dulu, anakku lo manggil. mulai ke pembelajaran ya, Bapak absen dulu. Tony Sudaryana hadir. Hadir Pak. Hakim Setiobudi. Hadir Pak. Imam Ghazali. Hadir. Ya, baik. Berarti hadir semua ya? Ya. Ya Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita akan coba lanjutkan ke materi yang baru ya, atau bab baru yang akan kita bahas 3-4 pertemuan ke depan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran ini kita menggunakan LMS. Sudah masuk ke LMS? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah Pak. LMS Bapak tadi sudah sediakan beberapa pokok bahasan, mulai dari PPT, kemudian PPT ya, ada juga ini rekaman video pembelajaran. Nah, kemudian aplikasi GeoGebra ya, ini sebagai penunjang pembelajaran kita. Kemudian di akhir Bapak kasih tugas agar nanti kalian setelah kegiatan pembelajaran ini selesai bisa mengerjakan tugas, dan nanti Bapak bisa tahu sejauh mana kemampuan kalian atau pemahaman kalian kaitan dengan pembelajaran statistik yang Bapak sampaikan pada pembelajaran pertemuan kali ini. Sebelum mulai ke pembelajaran, Bapak mau tanya dulu nih, kalau menurut Tony Sudaryana, apa sih statistik itu untuk kegiatan di kehidupan sehari-hari? Apakah sangat bermanfaat atau kaitannya dengan apa kira-kira? Ya Pak, tadi kan saya baca-baca dulu ya Pak bukunya, udah Bapak tulisan kemarin kan ya. Baik. Halo Pak. Ya. Iya, salah satunya katanya buat hitung rata-rata Pak, statistika Pak. Iya, betul ya. Nanti ya setelah sebelum Bapak bahas pun, nanti silakan kalian buka buku apa saja kaitan dengan statistik, karena pembelajaran ini sebetulnya tidak terfokus kepada materi yang Bapak sampaikan. Nanti kalian silakan bisa belajar di luar, di mana saja, bisa di internet ataupun di buku sumber yang sudah disediakan. Nah, ini ya, Bapak coba bahas dulu. Ini untuk
kompetensi inti pada kegiatan pembelajaran kali ini yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, sains, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan. Itu kaitan dengan kompetensi inti yang nanti akan kita atau harus kita capai. Kemudian kompetensi dasar ya pada pembelajaran kali ini kaitan dengan statistik, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Indikatornya mengidentifikasi fakta pada ukuran rumusan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Terlihat ya ini PPT yang Bapak sampaikan? Ada Pak, ada. Terlihat Pak. Nah, kemudian tujuan pembelajaran setelah mempelajari nanti tentu tujuannya adalah nanti kalian mengidentifikasi fakta dan ukuran pemusatan data, penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Kemudian menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram, dan seterusnya ya. Itu nanti capaian atau tujuan yang harus kalian miliki setelah pembelajaran ini selesai ya. Nah, kemudian untuk media pembelajaran ya, media pembelajaran kita menggunakan LMS, kemudian ada juga nanti buku rujukan yang nanti Bapak kirim ya di LMS ini juga. Silakan kalian baca-baca. Nah, jadi itu kira-kira kaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lewati pada pertemuan kali ini. Kemudian di LMS ini juga Bapak sudah sampaikan ya, sudah apa namanya, sudah dikirim atau ditempelkan pada LMS kalian. Nanti silakan bisa lihat di sini ada rekaman video pembelajaran yang sudah Bapak share. Itu kaitan dengan apa namanya, bahasan atau pembahasan contoh soal, satu contoh soal ya, sampai dengan selesai. Ini statistik. Nah, kemudian ada juga GeoGebra ini ya. Nanti mungkin sebelum kita bahas GeoGebra, ini sedikit Bapak sampaikan kaitan dengan soal yang akan kita bahas ya, biar nanti kalian lebih paham nih ya. Nah, ini kompetensi dasar yang tadi. Kemudian ini adalah konsepnya ya, kemudian bilangan, kemudian pengukuran, statistik, penyebaran data, tabel ya, kemudian di sini diagram, grafik. Nah, kita sebetulnya pembelajaran kita pada pertemuan kali ini cukup fokus nih ke sini ya. Jadi kita tidak membahas tentang pengumpulan datanya, tentang wawancara, angket, observasi, kemudian tentang pengolahan data juga tidak kita bahas ya, rata-rata dan lain sebagainya. Jadi cukup kita menyajikan suatu data yang tersebar ya ke dalam satu bentuk grafik histogram. Nah, ini contoh soalnya ya. Soal autentik ya, atau apa namanya, problem solving ya. Saya bacakan. Contohnya, kepala sekolah MK Negeri 13 Pandeglang ingin mengevaluasi hasil belajar siswa ya, dan meminta guru untuk memberikan laporan evaluasi hasil belajar siswa.
data hasil penilaian dilakukan guru matematika terhadap 80 siswa kelas 11 ya dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini ya. Jadi ini adalah hasil belajar matematika siswa kelas 11 di SMK Negeri 13 Pandeglang. Jumlah siswanya 80, kemudian datanya ini tersebar ya, ada 60, 83, 88 dan seterusnya. Nah, data ini kemudian guru berencana menyederhanakan data tunggal tersebut menjadi bentuk data berinterval dan membuat statistiknya. Hal ini dilakukan untuk mengefisiensikan ya laporan evaluasi hasil belajar siswa. Bantulah guru tersebut untuk menyusunnya. Jadi masalahnya ya, permasalahan dari contoh soal ini, jadi si guru matematika ini akan menyampaikan laporan kepada kepala sekolah dalam bentuk grafik histogram, sementara data yang ada masih berbentuk tabel seperti ini. Jadi seperti itu kira-kira. Bisa terdengar suara Bapak? Dengar Pak. Dengar Pak. Lanjut dulu ya. Nanti Iya. kalau hal-hal yang perlu ditanyakan nanti dia ya mungkin ya. Nah, untuk membuat atau menyajikan data ke dalam bentuk tabel frekuensi tentu ada beberapa langkah yang harus dilewati ya, atau yang harus dikerjakan. Yang pertama di sini kita terlebih dahulu mengurutkan berdasarkan data terkecil sampai data terbesar ya. Nah, kalau misalkan kita lihat data terkecilnya 838, data 38, 48, 48 sampai dengan data terbesar ya, data terbesar ke 80 nilai siswa ya dari hasil belajar matematika. Itu langkah yang pertama. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita harus mencari jangkauan data ya. Jangkauan data. Nah, jangkauan data ini bisa diperoleh dari mengurangi data terbesar dengan data terkecil. Nah, dengan mengurutkan data ini tentu kita sudah tahu nih berapa data terbesarnya dan berapa data terkecilnya. Di sini tertulis data terbesarnya 98 dan data terkecilnya adalah 38. Jadi tinggal ini aja dikurangi ya. 98 dikurangi 38. Jadi jangkauan datanya adalah 60. Itu langkah yang kedua. Nah, kemudian langkah yang ketiga ya. Langkah yang ketiga adalah membagi data menjadi beberapa kelas ya. Nah, untuk membagi data menjadi beberapa kelas, nah kita menggunakan rumus Sturges ya. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jadi ini adalah rumusnya untuk mendapatkan kelas ya, kelas interval. Jadi tinggal kita masukkan aja ya log N, berarti N-nya itu sama dengan 80 karena N itu banyak data ya. Kita masukkan banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 80. Ini hasilnya ya. 1 ditambah 3,3 kemudian dikalikan dengan 1,983. Di sini ya. Dan hasilnya 7. Kenapa ini dibulatkan ke 7? Karena angka di belakang komanya di bawah 50, jadi pembulatannya ke atas. Jadi itu kira-kira ya. Nah, selanjutnya kira-kira paham sampai situ? Paham Pak. Lanjut ya. Ya, lanjut. Nah, langkah yang keempat, kemudian ya Pak Hakim Setiabudi, lanjut ya. Ya, lanjut Pak. Nah, langkah yang keempat, kita menentukan panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelas ya, cukup dengan jangkauan data dibagi banyak kelas. Jangkauan data sudah diketahui tadi 60 dan banyak kelasnya 7. 60 bagi 7 di sini 8,58, pembulatannya ke atas ya. Langkah yang kelima, kemudian kita membuat kelas interval ya. Kelas interval ini diperoleh dari ini nih ya. Banyak kelasnya 7, berarti kita buat 7, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 7 ya. Rentangnya kemudian dari data terkecil 38 sampai 46. Ini ditambah panjang kelas ya, ditambah 9 tambah 1 tambah 7 tambah 9 tambah 1 tambah 7 tambah 1 tambah 9 tambah 1 tambah 9 seterusnya sampai dengan kelas ke-7 ya. Lanjut ke langkah yang ke-6.
Jadi membuat tabel frekuensi ya. Tabel frekuensi ini bisa kita peroleh dengan memasukkan data ini ya. Di sini masukkan, kemudian frekuensinya bisa diambil dari ini nih ya. Nilai 38 sampai 46 rentangnya ada berapa? Kalau ada 1 tulis 1, 47 sampai 45 ada berapa? Ada 5, kalau 5 tulis 5. Dan ini kalau dijumlahkan ya harus lengkap 80. Kalau enggak 80 berarti salah ya, atau misalkan lebih salah juga, harus diulang ya. Itu kira-kira. Nah, ini yang terakhir nih ya. Yang terakhir atau langkah yang keenam ini adalah membuat grafik grafik histogram ya ini bentuknya. Jadi tinggal dimasukkan aja dari tabel frekuensi tadi, masukkan ke sini ke dalam bentuk grafik. Nilai yang mendapatkan 35 sampai 46 1%, kemudian ya 47 sampai 55 5%, 56 sampai 67%. Jadi ini dilihat dari tabel grafik frekuensi tadi ya. Jadi sebetulnya ini udah selesai ya. Jadi si guru itu berencana memberikan laporan kepada kepala sekolahnya itu dalam bentuk ini nih ya, grafik seperti ini. Jadi si kepala sekolah bisa melihat, oh ternyata di SMK Negeri 13 Pandeglang yang mendapatkan nilai 74 sampai 80 itu 5%, kira-kira ya. Nah, itu kira-kira kaitan dengan pembahasan soal. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan dulu mungkin atau cukup? Cukup Pak, cukup. Oke. Nah, kemudian ini adalah aplikasi GeoGebra ya. Nah, sebetulnya tadi langkah-langkah yang tadi yang dilakukan itu tidak mesti seperti itu aplikasi. Jadi cukup dengan menginput nilai yang tersebar tadi ya di sini di GeoGebra. Lalu kemudian si bentuk grafiknya ini akan muncul ya, muncul dengan sendirinya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu tadi yang Bapak sampaikan itu hanya perhitungan secara manual. Jadi secara manual pun kalian harus bisa, sekalipun sudah ada aplikasi yang dianggap cukup canggih ya, sehingga bisa menghitung statistik dengan begitu mudah ya. Oke. Selanjutnya di sini ada soal ya, soal bentuk Google Form, nanti silakan kalian kerjakan. Kemudian ada juga forum diskusi nih ya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang tidak dipahami atau perlu ditanyakan, nanti silakan kalian masuk ke forum diskusi, kemudian tanyakan ya, tanyakan ke Bapak langsung boleh, atau ke teman kalian yang sudah dianggap paham. Itu kaitan dengan forum diskusi. Nah, tugas ya. Tugas ini nanti silakan diselesaikan. Tugas ini pertanyaannya kaitan dengan statistik yang tadi. Jadi Bapak dan kalian atau pengalaman kalian itu dilihat dari tugas yang nanti kalian kerjakan ya. Karena pertanyaannya mengarah kepada materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian yang terakhir kuis ya. Kuis juga dikerjakan. Jangan lupa, karena itu juga satu bentuk penilaian, nilai tambah untuk kalian nanti ketika kehadiran kalian berkurang, nanti ada nilai plusnya, nilai tambahnya dari tugas-tugas yang kalian kerjakan ya. Itu ya, itu kira-kira pertemuan kita 4 kali pertemuan ke depan itu kita tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran ini melalui LMS karena diizinkan entah untuk bertemu muka kaitan dengan pertanyaan boleh langsung ke forum diskusi atau boleh ditanyakan langsung. Tugas panel kan cuma tinggal rapihin doang. Kira bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Ya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan dan sudah dipahami,
Bapak kira cukup ya pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa.